wabarakatuh dan selamat siang anak-anak. Gimana kabar kalian hari ini? Ibu harap semuanya dalam keadaan yang sehat-sehat semua ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kepada ketua kelas silakan memimpin doa terlebih dahulu. Oke. Nah, untuk yang hadir hari ini, silakan kalian menuliskan nama beserta nomor absennya di grup WhatsApp kita ya. Ibu mau nanya, minggu lalu ada yang masih ingat kita membahas materi apa? Ya, betul sekali. Minggu lalu kita membahas materi persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, untuk hari ini kita akan membahas materi rasio dua besaran yang satuannya sama dan yang satuannya berbeda. Rasio dua besaran, satuannya sama dan berbeda. Untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama, melalui kegiatan mengamati, siswa dapat menentukan perbandingan dua besaran yang satuannya sama dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan mengamati, siswa dapat menentukan perbandingan dua besaran yang satuannya berbeda dengan benar. Yang ketiga, setelah guru memberikan contoh, siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbandingan dua besaran yang satuannya sama dengan baik. Dan yang terakhir, setelah guru memberikan contoh, siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbandingan dua besaran yang satuannya berbeda dengan baik. Ya, langsung saja yang pertama, untuk definisi rasio. Dari gambar ini, berapa banyak jambu dan banyaknya apel. Kita bandingkan banyak jambu dengan banyak apel. Banyak jambu ada berapa? Ada 5. Banyak apel ada berapa? Ada 10. Maka perbandingan banyak jambu dengan banyak apel adalah 5:10 atau 5/10. Nah, bilangan yang menyatakan perbandingan banyaknya jambu dengan banyaknya apel ini disebut dengan rasio. Nah, ada 3 cara juga untuk menyatakan suatu rasio. Yang pertama dengan menggunakan pecahan. Misalnya 3/4. Yang kedua, dua bilangan yang dipisahkan dengan titik 2, misalnya 3,24. Apa yang kita baca? 3:4. Yang ketiga, dua bilangan yang dipisahkan dengan kata dari, misalnya 3/4. Gitu. Kemudian selanjutnya, rasio dua besaran satuannya sama. Nah, ada gambar banyak apel dan banyak jeruk. Nah, bagian perbagian dan bagian perkeseluruhan. Kita ke bagian perbagian dulu ya. Untuk bagian perbagian, rasio banyak apel dengan banyak jeruk, yaitu bagian apel dengan bagian jeruk. Banyak apel ada berapa? Ada 12. Dibandingkan dengan banyaknya jeruk, ada 15. Atau 12/15. Nah, ini dapat kita sederhanakan. Sama-sama kita bagi dengan 3, karena faktor yang sama adalah 3. Jadi 12/15 sama dengan 4/5. Nah, kemudian kita ke bagian perkeseluruhan. Rasio banyak apel dengan banyak keseluruhan. Banyak apel ada berapa? Ada 12. Dibandingkan dengan banyak keseluruhan yaitu banyak apel ditambah dengan banyak jeruk. Berarti banding 27 atau 12/27. Nah, ini dapat kita sederhanakan, sama-sama kita bagi dengan berapa? Faktor yang sama, yaitu 3. Sehingga menjadi 12/27 sama dengan 4/9. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Baik, jika tidak ada, Ibu lanjut. Menyelesaikan masalah berkaitan dengan rasio dua besaran satuannya sama. Yang pertama, contoh soal pertama, rasio panjang tali Ayu dan Riri adalah 3:5. Jika panjang tali Ayu adalah 15 cm, maka tentukan panjang tali Riri. Nah, yang diketahui, rasio panjang tali Ayu dan Riri 3:5. Panjang tali Ayu 15 cm. Yang ditanya panjang tali Riri. Karena yang ditanya panjang tali Riri, kita lihat dari rasio ini, berapa bagian Riri, yaitu 5. Sehingga 5/3 dikali dengan panjang tali Riri. Sehingga hasilnya 25. Jadi panjang tali Riri adalah 25 cm. Nah,
jika dibalik, jika yang ditanya panjang tali ayu, maka yang di atas adalah bagian ayu ada berapa? 3. Berarti 3/5 dikali yang diketahui. Itu pasti panjang tali Riri. Nah, yang kedua, contoh soal kedua. Rasio uang Dina dan Putri adalah 2/5. Jika jumlah uang Putri dan Dina 175.000, tentukan banyaknya uang Putri. Yang diketahui, rasio uang Dina dan Putri 2/5. Dan uang keseluruhan. Uang keseluruhannya apa? Uang jumlah Putri dan Dina. Dan yang ditanyakan adalah banyak uang Putri. Karena yang ditanya banyak uang Putri, maka kita lihat bagian Putri ini ada berapa? Ada 5. 5 per keseluruhan. Keseluruhannya berarti 2 ditambah 5, jadinya 7, dikali dengan uang keseluruhan 175.000. Maka hasilnya adalah 125.000. Jadi, banyak uang Putri sebesar 125.000. Oke, Ibu lanjut ya. Rasio dua besaran satuannya berbeda. Untuk air mineral, ini 600 mili. Dan minyak goreng 2 liter. Kita lihat, ini satuannya berbeda. Ini mililiter, ini 2 liter. Nah, berapakah rasio volume air mineral dan minyak goreng? Tentu saja volume air banding volume minyak adalah 600 mili banding 2 liter. Karena ini satuannya masih berbeda, maka kita samakan satuannya ke satuan yang terkecil, yaitu mililiter. Nah, kita lihat dari liter ini ke mililiter, turun 1, 2, 3. Berarti tiap turun kita kalikan dengan 10. Berarti berapa? Dikali dengan turunnya 3 kali, berarti dikali dengan 1000. Berarti 2 kali 1000 sama dengan 2000. Maka 600 mili banding 2000 mili. Nah, dapat kita sederhanakan menjadi 6/20. Milinya sudah kita tidak usah tulis lagi karena sudah sama satuannya. Dan ini ternyata bisa disederhanakan kembali menjadi banding 10. Sampai sini ada yang mau ditanya? Oke, Ibu lanjut. Menyelesaikan masalah berkaitan dengan rasio dua besaran satuannya berbeda. Jantung tikus berdetak 840 kali dalam 2 menit. Jantung marmut berdetak 200 kali dalam 4 menit, dan jantung kelinci berdetak 1025 kali dalam 5 menit. Hewan manakah yang berdetak lebih banyak dalam 1 jam? Nah, kita tulis yang diketahui. Jantung tikus berdetak, jantung marmut berdetak, dan jantung kelinci berdetak 1025 kali per 5 menit. Yang diketahui, hewan manakah yang berdetak lebih banyak dalam 1 jam? Yang pertama, tikus dulu. 840 detak per 2 menit. Kita ubah dulu ke 1 menit. Berarti 840 ini kita bagi dengan 2. Sehingga 420 detak per 1 menit. Karena kita mau ubah dalam 1 jam, karena 1 jam maka kita kali dengan 60. Maka hasilnya 25.200 detak per jam. Yang kedua, begitupun dengan marmut. 1.200 kali per 4 menit. Kita jadikan per menit. Jadi kita bagi 4, jadinya 300. Kemudian kita kali dengan 60. Hasilnya 18.000 detak per jam. Kemudian yang kelinci juga 1025 detak per 5 menit. Kita bagi dengan per 5 menit. Per 1 menit. Jadi kita bagi dengan 5. Maka jadi 205 detak per 1 menit. Kita kali dengan 60. Hasilnya 12.300 detak per jam. Jadi dari ketiga hewan ini, mana yang lebih banyak? Tentu saja tikus, yaitu 25.200 detak per jam. Nah, ada yang ingin ditanyakan? Baik, jika tidak ada, ya itu saja materi kita hari ini. Dari yang sudah Ibu jelaskan, apakah ada yang ingin bertanya? Baik, jika sudah tidak ada yang ingin bertanya, Ibu akan mengirimkan lembar kerja ke kalian dan Ibu beri waktu 15 menit dari sekarang untuk mengerjakan. Baik, waktu habis. Ibu akan tunjuk satu orang. Silakan Putri untuk mempresentasikan pekerjaannya. Oke, beri aplaus untuk Putri.
Bagus sekali jawaban Putri, dan Ibu rasa sudah cukup memahami dari apa yang sudah Ibu jelaskan. Oke, satu orang Ibu minta untuk dapat menyimpulkan apa pengertian dari rasio. Ya, benar sekali Hadi. Rasio itu adalah bilangan yang digunakan untuk menyatakan perbandingan kuantitas atau ukuran dari dua atau lebih objek. Ibu akan memberikan tugas ke kalian, dan tugasnya ini dikumpulkan minggu depan sebelum pembelajaran dimulai. Jadi harapan Ibu kalian bisa mengulang kembali materi yang sudah kita pelajari hari ini. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari perbandingan senilai dan berbalik nilai. Jadi harapan Ibu juga kalian mempelajari materi tersebut, dan jika ada yang tidak dimengerti bisa ditanyakan di pertemuan selanjutnya mengenai materi tersebut. Oke, itu saja pembelajaran kita hari ini. Ibu harap kalian tetap menjaga kesehatan dan semangat terus belajar. Semoga kita bisa kembali berkumpul di sekolah, belajar di sekolah kembali. Baik, kepada ketua kelas silakan memimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Oke, Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Tetap semangat.